Verticalizer. Hari ini kita sedang berada di booth-nya Surya Palas Jaya Paper Company sejak 1960. Bersama saya dengan Pak Iksan. Ya Pak, boleh Pak sedikit banyak jelasin terkait dengan Surya Palas Jaya. Setahu saya memang dari dulu tuh Surya Palas kan sebagai distributor, supplier kertas ya, terutama fancy paper. Sekarang sudah berapa tuh berarti tuh 60-an tahun sudah? Ya, hampir 64 tahun, Pak. Hampir 64 tahun. Coba ceritakan sedikit mengenai sejarahnya Surya Palas Jaya, Pak. Baik, Surya Palas sendiri berdiri sejak 1960, di mana kita fokus untuk mendistribusikan semua bahan baku kertas. Bahan baku kertas? Iya, baik itu supplier terutama dari Sinarmas Group, dari Tindo Deli, Ciwi Kimia, Indah Kiat, dan lain-lain. Dan juga nasional. Kita melengkapi untuk kebutuhan yang tidak diproduksi dalam negeri. Salah satunya yang kita sebut adalah fancy paper. Kita ambil banyak dari Europe, kemudian dari US, dari Jepang, Korea, dan lain sebagainya. Terutama di pabrikan terbesar di luar ya. Gitu. Seperti itu. Memang dari awal mempunyai visi untuk mendistribusikan kertas ya? Iya, fokus untuk bahan baku kertas, Pak. Iya. Seperti itu. Iya. Karena tahun 60-an percetakan kan belum begitu terlalu kelihatan. Iya. Tapi Surya Palas sudah menyiapkan sudah lebih awal, bahan bakunya. Kalau dari pabrikan lokal sendiri, tadi sebutin kan Ciwi Kimia, terus ada Indah Kiat, Indah Kiat. Itu produk apa saja nih pasaran oleh Surya Palas? Yang paling umum banyak orang pakai seperti halnya kayak art karton, art paper, kemudian ada ivory, duplex, HVS, NCR, dan lain sebagainya. Itu yang kita sebut adalah komoditi, Pak. Jadi memang segala sesuatu bahan yang sudah umum banyak orang pakai dan tidak perlu ada treatment khusus sih untuk penggunaannya. Seperti gitu. Jadi kita sebut ada, kalau di printing kita bagi kategori ada yang komersial printing sama packaging printing. Iya. Ya, komersial printing mungkin lebih banyak kayak ke art paper, art karton. Kemudian ada packaging printing kayak ivory, duplex, dan lain sebagainya. Gitu. Oke, jadi memang lebih utama untuk memenuhi kebutuhan industri bercetak offset lah ya. Bukan hanya offset, Pak. Dengan berkembangnya teknologi sekarang, digital printing semakin terus advance untuk teknologinya. Dimana kami melihat itu sebuah peluang dan kami mensuplai segala kebutuhan untuk digital printing. Mulai dari potongan kartsit A3+, di mana itu sangat dibutuhkan untuk digital printing karena mereka sangat membutuhkan tingkat presisi yang sangat tinggi, Pak. Supaya mendapatkan hasil cetak yang lebih maksimal. Dan kemudian kita memberikan varian yang lebih lengkap, bukan hanya art karton paper, kita juga melengkapi dengan varian jenis yang lain. Seperti halnya kertas yang bertekstur, kemudian metalik, kemudian kertas-kertas yang berwarna untuk memaksimalkan fitur-fitur dari mesin digital printing yang sudah ada teknologi white ink, silver ink, gold ink, dan sebagainya. Gitu. Sekarang ini ada berapa jenis kertas sebenarnya yang ada di Kalau disebut jenis kertas sangat banyak, Pak. Banyak banget, Pak. Lebih dari 1000 SKU, banyak sekali, Pak. 1000 jenis? Iya, banyak sekali, Pak, SKU. Jadi satu item itu berapa gramatur banyak. Berapa ukuran? Itu banyak sekali, Pak. Sangat banyak SKU-nya. Paling banyak dari kertas. Biasanya kalau di digital printing saya sebutnya media sih sebenarnya ya. Iya, substrate, Pak ya. Kenapa? Substrate kalau kita. Ya, substrate ya. Nah, itu bahasa Maduranya tuh. Bahasa Madura ya. Tingkat tinggi. Iya. Nah, jadi lebih banyak nih dari sekian jenis itu, apa aplikasi yang paling favorit nih? Atau sebagai istilahnya penjualan terbesarnya? Ya, kalau untuk digital printing, customer kami itu memberikan 4 kategori, Pak, di store mereka. Mulai dari kertas yang bertekstur. Yang bertekstur ini biasanya dipakai untuk kayak buat hang tag, kemudian sertifikat, kemudian kartu nama, dan sebagainya. Kemudian kita kategori yang smooth, yang umum banyak orang pakai juga. Ya, dengan pilihan shading yang beragam, mulai dari yang broken white, kemudian ada yang lebih ke off white dan bluish dan sebagainya. Terus juga ada sedikit sentuhan tekstur yang tidak terlalu berat, gitu kan. Nah, seperti halnya Superfan XL gitu. Dia punya karakter kertas sendiri. Kemudian kita juga punya karakter kertas yang berwarna, Pak. Berwarna ini maksudnya dari kertasnya memang sudah warna. Contoh kayak black. Itu dia memang warnanya sudah dari prosesnya seperti itu, bukan karena hasil proses ngeblok dari
cetak. Warna dasarnya Iya, saja proses. makanya diperlukan teknologi khusus dari digital printing menggunakan white ink, Pak. Ya. Iya. Seperti itu. Sempat tadi disebutin mengenai ijazah, berarti juga menyiapkan kertas untuk security printing. Oh enggak, kalau itu Enggak enggak spesifik seperti itu sih, Nggak Pak. spesifik ya. Karena itu lain hal sebenarnya. Tapi secara aplikasi kertas fancy ini banyak umumnya contohnya digunakan kayak untuk sertifikat. Supaya tidak adanya mungkin sedikit duplikasi karena kertasnya ini unik, Pak, nggak umum banyak orang pakai. Ya, itu dia. Kalau umum kan biasanya kan pakai art karton, laminating doff, itu basic banget ya, Pak ya. Iya, kalau kita memberikan sebuah hasil karya yang berbeda lah untuk finish touch-nya. Jadi paling tidak untuk yang bertekstur ini kebutuhan cukup besar ya. Banyak, Pak. Iya, terutama jenis kita yang paling besar adalah via linen, via felt gitu. Dia punya karakter yang unik, Pak, dibanding dengan jenis yang lain. Yang unik atau dari segi apa yang unik? Mulai dari teksturnya yang unik dan hasil cetak yang lebih beda gitu dengan yang lain. Lebih gitu. tajam atau lebih warna bisa lebih kuat. Iya, kalau untuk warna memang sangat relatif, Pak ya. Tapi dia punya tekstur itu yang menjadi membeda dengan kertas yang lain, gitu. Kertas fancy itu sendiri tadi sebutin ada import berarti ya dari luar. Hampir semua kertas fancy kita import, Pak. Hampir dari semua. Europe, dari rata-rata dari Eropa. Dari Eropa sama US, Pak. US, Korea, iya, Jepang. Ya memang mereka kreatif sih ya. Iya. Karena kita benchmarknya dari sana juga, Pak. Dari sana. Semua produk-produk yang kreatif itu mereka sangat unik untuk hasil akhirnya, Pak. Dan kita juga sekarang kan lihat tren pengembangan packaging, Pak ya. UMKM. Di saat semua orang bisa berjualan dengan produk yang sama, mereka memberikan sentuhan yang berbeda. Contoh kayak main di fashion, mereka ingin membuat hang tag yang berbeda. Kemudian ditambahkan sedikit compliment card, thank you card gitu kan, semacam gimmick-gimmick lah untuk memberikan sentuhan emosional yang tidak dimiliki yang lain. Yang kurang lebih seperti itulah yang banyak dari digital printing gunakan untuk aplikasinya, Pak. Nah, tadi sempat disebutkan mengenai UKM. Jadi menyentuh UKM dalam arti untuk packaging ya, untuk tadi aplikasi yang aplikasi khususnya. Apa yang dilakukan oleh Surya Palas nih untuk memperkenalkan istilahnya yaitu tadi kertas-kertas yang unik untuk ke UKM atau ke masyarakat secara umum. Karena buat orang awam kan nggak ngerti. Saya di sini terusan tadi sebutin dari tipenya tuh saya nggak gitu ngerti itu, Pak. Iya, betul. Itu jenis kertas apa? Apa yang dilakukan oleh Surya Palas untuk itu? Ya, kami bekerja sama dengan digital printing untuk membuat sebuah aplikasi dari produk yang umum banyak orang gunakan. Contoh, kayak misalkan kita bekerja sama dengan sebuah percetakan digital untuk membuat beberapa sampel kartu nama, Pak, dengan pilihan kertas yang berbeda. Mulai dari yang bertekstur, yang smooth, kemudian dengan pilihan gramatur dari yang 216 gram, 270 gram. Supaya end user ataupun walk-in customer bisa merasakan langsung perbedaannya gitu dibanding dengan art karton ataupun dengan art paper. Sehingga mereka lebih banyak pilihan untuk digunakan. Gitu. Jadi memperkenalkan dalam bentuk solusi ya. Iya. Dan itu. Juga kita membuat sebuah sourcebook untuk menjadi panduan cetak lah, kurang lebih seperti itu. Sehingga customer datang bisa lihat dari sourcebooknya dan juga melihat aplikasinya seperti apa. Untuk cetak kartu nama, kemudian cover buku, buat buku, isi buku, dan lain-lain. Nah, kalau dari banyak diceritakan tadi, terus saya ngebayangin berarti kertas yang didistribusikan oleh Surya Palas nih, dalam hal ini lebih banyak dalam bentuk lembaran, card sheet. Ya, apakah ada yang bentuknya roll untuk large format? Kalau saat ini? Kalau untuk large format, kita ada stiker, Pak. Oh, ada pegang stiker? Ada stiker juga, teman. Kita memang fokusnya untuk di papernya sebenarnya, Pak. Iya, sebagai pelengkap saja untuk yang stiker ini. Tapi sudah ada sekarang menyediakan ada produk-produk untuk yang large format printer. Large format printing buat indoor, ya kan. Oh, buat indoor. Indoor outdoor kita ada juga. Oh, seperti itu. Iya. Nah, ini yang menarik nih, belum terlalu banyak orang tahu. Betul, karena memang kita memang fokusnya untuk di papernya sih, Pak. Di papernya. Di paper. Digital printing hampir mayoritas mereka mengenal SPJ lebih kepada kertas-kertas digital 3+ dengan kertas yang unik. Gitu, Pak. Ke depan mau ada pengembangan kemana, maksudnya itu tadi istilahnya dengan mencoba menyentuh lah large format printer nih ya kan, dalam bentuk roll to roll. Apakah memang juga akan ada banyak solusi atau pilihan yang diberikan Surya Palas ke depannya? Kalau ke depannya kita malah tetap mengembangkan spesialis kami untuk di papernya, Pak.
dengan memberikan pilihan yang lain yang sudah eksis dipakai dengan digital printing, supaya apa, loyal customer dari digital printing itu merasa lebih puas juga dengan semakin terupdate-nya pilihan kertas, jenis kertas yang lain, supaya mereka banyak pilihan lagi gitu. Sudah ada 1000 jenis perbedaan kertas. Wah, iya. Masih akan dikembangin lagi. Akan kembangin lagi, Pak. Karena mana, Pak? Nggak kebayang buat saya tuh. Iya, karena sekarang orang bicaranya ke arah produk kreatif, Pak. Kreatif, ya. Pengennya Kreatif. inovatif dan pengennya personalized, pengennya selalu beda dengan yang lain gitu. Makanya kalau kita hanya menyediakan satu jenis kertas yang bertekstur dan hanya itu aja, ya, takutnya orang bosen, ingin terlihat tampil beda. Makanya kita coba cari jenis kertas yang lain supaya mereka tidak sama dengan yang lain gitu, Pak. Pengembangannya lebih jelas ya. Jadi mendorong industri kreatif dalam hal ini. Iya, betul. Oke. Nah, untuk mendapatkan informasi terkait produknya Surya Palas nih, kita bisa dapetinnya di mana? Bisa melalui website kami di www.suryapalasjaya.com. suryapalas.com. Iya, suryapalasjaya.com. Tulisannya semua digabung, Pak. Iya, ataupun melalui Instagram kami Suryapalasjaya, ataupun bisa menghubungi nomor telepon dari tim marketing Surya Palas. Iya. Alamatnya tepatnya di mana ya, Pak? Alamatnya di Jalan K.H. Muhammad Mansur 208. Tanah Sereal, Tambora, Jakarta Barat, Pak. Oke, kalau di Jakarta kalau orang Jembatan 5 lah ya. Ingatnya Jembatan 5, Pak. Iya, lebih gampang ya Jembatan 5. Udah. Jembatan 5 nomor berapa tadi? 208. 208. Terlihat lah tulisannya besar. Iya, Pak. Karena memang kali lewat Jembatan 5 Surya Palas pasti kelihatan. Oke. Pak Ihsan, terima kasih. Sama-sama, terima kasih juga Pak Rudi atas waktunya. Sukses selalu dengan Surya Palas. Sukses selalu juga dengan Pak Rudi. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Oke. Thank you, Pak.